وعلى آله وصحبه ذوي الهدى من يشبه بأنجم في الابتلاء. اللهم يا ميسر يسير، اللهم يا مدبر دبير، اللهم يا مسهل سهل علينا يا الله بكل عسير بجاه بشير نبيك. اللهم لك الحمد ومنك الفضل وإليك المشتكى وبك المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang mulia Abu Tanyo, Mufti Tanyo, Abu Abdul Salam Al-Ghalibi, yang mulia Al-Habib Haris Al-Andrus, Habib Husin Al-Mahdani, yang mulia Bapak Dandim, Bapak Kapolresta, Abu-abu, para ulama, para jamaah, zikir dan doa untuk keselamatan bangsa, keselamatan para ulama, keselamatan para habaib, keselamatan untuk kita semua yang sudah berhadir dalam masjid rumah Allah yang kita banggakan ini. Semoga untian doa yang dipimpin oleh Al-Mukarram Habib Haris makbul, insyaallah makbul sesuai dengan niat kita. Salam kembali niat kita yang pertama dari selama Makkah untuk Indonesia. Juga doa kita untuk keselamatan para ulama, wabil khusus yaitu Habib Muhammad bin Syihab dan Habib-habib yang lain. Semoga Allah memberi jalan keluar yang terbaik untuk bangsa ini, untuk kita semua. Kita berlindung dari Allah. Apa yang kita berlindung? Allah tidak memberi kita jalan keluar, tapi Allah menyuruh kita keluar daripada jalan. Ini yang kita berlindung. Para jamaah sekalian, terima kasih atas kehadiran antum semua. Ada yang dari Jumi, dari kemarin sudah berangkat. Ada yang dari Aceh Selatan, dari jauh sudah sampai kepada Aceh dengan taat, dengan patuh mengikuti protokol kesehatan. Semoga Allah menjauhkan kita daripada virus corona dan virus-virus yang lain. Dan yang sangat penting, Allah menyelamatkan bangsa ini, bangsa Indonesia, menyelamatkan Aceh daripada virus-virus kehancuran. Hadirin yang dirahmati Allah, saya berdiri sebentar untuk menyampaikan beberapa kata-kata. Yang pertama, saya mengajak kita semua, semoga apa yang saya sampaikan ini juga akan didengar oleh semua anak bangsa, baik yang ada di Aceh, yang ada di Jakarta, yang ada di Papua, dari Sabang sampai Merauke, mendengar apa yang saya sampaikan ini. Apa yang akan saya sampaikan? Sudah saatnya di Republik ini diadakan rembuk nasional, berpikir yang rasional demi untuk kepentingan nasional. Berpikir yang rasional, rembuk nasional, berpikir yang rasional demi untuk kepentingan nasional. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini akan terwujud. Ini kenapa? Perlu rembuk nasional, karena sebelum 1945 kita masing-masing punya kesultanan. Di Sumatera ada beberapa sultan, di Pulau Jawa juga ada beberapa kesultanan,
di Kalimantan juga ada, di Papua juga ada. Namun sejarah membuktikan bahwa kita dijajah oleh penjajah Belanda, sehingga semua kita sepakat mengusir Belanda, kesepakatan para pendiri bangsa, sehingga terbentuklah sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah semua jerih payah dari para pahlawan, para ulama, para habaib yang telah mengusir penjajah Belanda, sehingga hari ini kita dapat menghirup udara yang segar, dapat belajar di pondok pesantren, dapat kuliah di universitas, baik di universitas yang ada di dalam negeri sampai bisa kuliah sampai ke luar negeri. Ini harus kita pahami, ikhwan sekalian. Ini adalah jerih payah daripada para syuhada, para ulama, para habaib, para semua anak bangsa terdahulu kita berjuang mati-matian untuk membela negara. Saya pribadi, saya tidak tahu nanti bagaimana. Kalau saya pribadi, saya belum punya jasa apa-apa untuk kaum ini. Saya tidak punya apa-apa untuk ajaib. Saya tidak punya jasa apa-apa untuk agama yang saya anut. Saya selalu berdoa, ya Allah, jangan cabut dulu nyawa saya. Jangan wafatkan saya sebelum saya berbuat yang terbaik untuk negara saya, sebelum bisa saya berbuat yang terbaik untuk agama saya. Ini yang selalu saya doakan. Ini yang selalu saya doakan. Akhina fillah, kita melihat, kita merasakan NKRI ini adalah sebuah kapal yang besar. Tapi waktu dulu boleh kapal ada goyangan-goyangan. Oh dulu Pak itu kapalnya goyang-goyang. Ini untuk hal lain yang kita sangat mengharapkan kepada pemerintah, lebih-lebih kepada TNI Polri, untuk menyampaikan kepada kami apa sebenarnya persoalan bangsa, supaya kita sama-sama berjuang, sama-sama kita berkorban demi untuk bangsa dan agama. Maka oleh karenanya negeri kita negeri yang berketuhanan, negeri Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita mendaftarkan diri jadi TNI Polri, di TNI Polri juga ada Sabta Marga TNI ABRI, salah satunya berdakwah kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Negeri ini negeri bertuhan. Kalau yang namanya negeri bertuhan, walaupun ada maksiat, walaupun ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tapi tidak melampaui batas. Sekarang kita melihat korupsi merajalela. Dulu mungkin adik-adik yang masih kecil tidak ingat 98 kita reformasi dengan alasan pada zamannya Orde Baru penuh dengan otoriter, korupsi KKN, sehingga Bapak Harto jatuh. Tapi reformasi kita adalah reformasi yang gagal. Belah Pak Misal, hukuman pada kanan so untuk nyukur kepada. Maka oleh karenanya, ada apa dengan negeri kita? Yang namanya penyimpangan, yang namanya kemaksiat adalah ibarat sebutir batu. Batu ini apabila kita lemparkan ke dalam air, batu ini akan tenggelam. Tapi yang aneh hari ini, kenapa batu bisa menampung? Padahal sifat batu itu bukan terapung. Kenapa hari ini batu itu terapung? Mungkin ada tangan-tangan jahil yang menampung batu di bawah permukaan air. Semoga Allah dengan berkat doa yang kita panjatkan, Asmaul Husna yang kita bacakan, selawat yang kita bacakan, apalagi nanti doa khatam akan dibacakan oleh manusia, Allah akan selamatkan negeri ini.
Allah akan selamatkan Indonesia. Allahumma ja'al baladana Indonesia baldatan thayyibatan sakinatan ma'murah. Amin. Wa qina al-fujjar wal mufsidin. Wa qina minal munafiqin. Amin. Baladana Indonesia wa ajih baldatan thayyibatan sakinatan ma'murah. Amin. Wa qina al-fujjar wal mufsidin. Wa qina minal zalimin. Wa minal kafirin. Wa minal munafiqin. Allahumma ja'al baladana Aceh wa Indonesia baldatan thayyibatan sakinatan ma'murah. Amin. Wa al-fujjar wal mufsidin wa qina minal zalimin wa qina minal munafiqin. Saya ingin membacakan sebuah hadis Rasulullah sebagai nasihat kepada kita semua. Apa kata Rasulullah? Hurimatil jannatu ala man ablama ahlabai wa azan bi antara. Rawahu Ahmad. Hurimatil jannatu, Allah akan mengharamkan surga liman ablama ahlabai, bagi siapa saja yang menyakiti keluarga Rasulullah, wa azani, dan menyakitiku pada Rasulullah dengan menyakiti cucu-cucunya. Rasulullah dalam hadis yang lain bersabda, "Law anna rajulan sa'ida bainal rukni wal maqam, faqama wa shalla, summa mata, wa huwa mukhrijun li ahli al-bait li ahli Muhammad, dakhalana." Seandainya seorang laki-laki mengerjakan haji, tawaf di antara Safa Marwah, kemudian melaksanakan salat, kemudian melaksanakan puasa, kemudian dia meninggal. Apakah dia meninggal di hadapan Baitullah? Apakah dia meninggal sesudah pulang ke rumah? Adakah meninggal dia sesudah salat sunat di depan Baitullah? Untuk orang itu ada rasa marah, ada rasa kebencian kepada ahli Muhammad, kepada keluarga Rasulullah. Dakhalana, orang itu akan masuk surga. Maka oleh karenanya saya memohon kepada kita semua, kita bermunajat kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita membela zuriat Rasulullah dengan doa, karena doa ini adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang beriman. Dalam membela Habib, siapapun Habib, apakah Habib yang ada di Aceh, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, di mana dunia ini, senjata yang paling ampuh yang Allah berikan yaitu doa. Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah, cara kita adalah bukan dengan berteriak. Cara kita adalah berdoa. Kita bangun jam 3 malam, kita salat taubah, kita salat tahajud, kita berdoa kepada Allah. Semoga semua zuriat Rasulullah, baik yang ada di Aceh, yang ada di Indonesia, yang ada di luar negeri, semua Allah beri petunjuk. Allah jauhkan beliau semua itu daripada fitnah, daripada kezaliman dan sebagainya. Kita semua adalah santri, orang yang belajar ilmu agama. Marilah kita taqarrub kepada Allah. Kamu doa dengan Allah. Mana boleh tak guru, mana boleh tak kena ayu dan lagi, tak perlu kita menjadi orang lain. Semua kita sama. Pada diri juga sama orang beriman. Semua orang beriman itu cinta kepada Rasulullah. Bapak Kapolres juga itu orang beriman, semua kita beriman. Maka kita arif dan bijaksana dalam menyikapi bermacam kondisi persoalan bangsa. Hari ini kayaknya kita umat Islam tentang negara Islam itu tentang hanya Tuhan. Tapi jangan takut, tidak ada Tuhan. Kita masih punya Tuhan. Tuhan segala-galanya. Jadi lo harap kepada dukungan lu, bet kecewa, bet butuh kasam. Kita yang kata masih raya Rahmannya dan berdoa kepada Allah
kami lihat Allah. Mendang doa yang kami baca oleh Habib, keselamatan negeri, keselamatan Aceh, insya Allah akan dikabulkan. Dalam waktu yang dekat, rembuk nasional, berpikir yang rasional untuk kepentingan nasional akan segera turun. Mudah-mudahan ini kita tidak salah juga, tidak menolak juga apabila tokoh-tokoh seluruh Indonesia datang ke Aceh untuk duduk berpikir apa yang sebenarnya yang terjadi di Republik ini, bagaimana cara menyelesaikannya. Kami komponen ini, para santri badan ini, kami siap untuk menerima. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sejarah orang tua kami dulu dengan adanya radio rimba raya, Belanda sudah menghukum kita kembali. Sudah masuk agresi Belanda kedua, sehingga mereka sudah katakan ingin menjajah lagi Republik ini. Tapi dengan adanya radio rimba raya di Aceh Tengah, apa dikomentarkan oleh datuk-datuk kami? Jangan bilang Indonesia sudah dikuasai oleh Belanda. Tidak, masih ada Aceh. Dengan ada Indonesia, kita juga mengharapkan apa yang diharapkan oleh Habib Rizik waktu acara beliau di Penayung. Beliau meminta kita jangan berpisah daripada Republik. Beliau meminta kita supaya Islam ini berjaya mulai dari Aceh sehingga ke seluruh Indonesia. Ini yang beliau minta. Kan tak salah beliau minta, kita terima. InsyaAllah Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap berjaya di dunia Aceh dan di Indonesia. Kemudian untuk mengakhiri sambutan saya, kata Rasulullah, masalul ahli baiti, umpama misal keluarga kami sali safinatin Nuh, tampaknya seperti bahtera Nabiullah Nuh. Man rakabaha najah wa man tarakaha halaka. Siapa yang akan naik ke dalam bahtera Nabiullah Nuh, ke kapal Nabiullah Nuh, dia akan selamat. Apabila dia tidak mau naik ke kapal Nabiullah Nuh, dia akan binasa. Kita hidup di ambang kiamat. Satu saat kiamat pasti akan terjadi. Kita akan kocar kacir, bukan hanya di Indonesia ini, seluruh dunia akan kocar kacir dengan hal-hal dalam rangka menanti kedatangan kiamat. Kita tidak tahu ulama yang mana yang harus kita ikut, ustaz yang mana harus kita ikut. Alaikum bisunnati wa sunnati ibrati. Kata Rasulullah, engkau ikut sunnahku dan sunnah cucuku. Bayana muhoda. Jangan beri, jangan memihak, jangan mengikut kelompok radikal, kelompok Wahabi, kelompok Syiah. Tidak boleh. Kita tetap akan mengikut kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kelompok Ahlussunnah Jamaah inilah yang memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Kayak ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberi jalan keluar terhadap persoalan bangsa kita. Semoga keinginan kita hukum tegak dengan seadil-adilnya. Ini yang sangat kita penting. Hukum di Indonesia ini tegak dengan seadil-adilnya. Yang salah diproses dengan hukum, kita siap membantu. Kita anak-anak ulama akan membantu siapapun, lebih-lebih pemerintah, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan kebenaran. Apabila hal itu bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan norma-norma agama, siapapun yang mengajak kita tidak bisa kita terima. Tidak bisa kita terima. Karena kata Rasulullah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk apabila ajakan itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita catat. Ini yang perlu kita ingatkan. Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Asy'ari dari dulu bukan memberontak, haram memberontak terhadap pemerintah yang sah. Makanya waktu 212 ini saya buka rahasia. Kami ngomong-ngomong masalah kudeta. Siapa yang melarang jangan kudeta? Habib Rizik. Saya pada waktu itu datang ke Panglima Polda Pak Datang Sulaiman.
Saya minta arahan apa yang harus kami sampaikan di Aceh. Ikuti bagaimana perintah Habib ini. Jadi kita bilang kata beliau tidak boleh, haram. Kudeta itu tidak dikenal dalam akidah Asy'ari. Maka kami juga sedih terhadap nasib beliau. Sama saya rasa semua. Namun kesedihan itu tidak artinya apalagi melampiaskan kesedihan dengan caci maki. Caci maki melampiaskan kesedihan dengan caci maki itu bukan jalan keluar. Itu adalah keluar jalan. Saya ingatkan kembali, kita tidak punya senjata, karena memang kita tidak boleh memakai senjata, apalagi senjata ini pun mungkin ini boleh, bukan senjata api, mumpalang kita bang, musikin kita bang. Tapi yakinlah doa itu adalah senjata yang paling penting. Kalau kita lihat dulu, tidak mungkin Indonesia ini merdeka kalau mengandalkan senjata. Mana mungkin urun dengan Aceh ini entah sebenarnya. Waktu perang Belanda dengan Portugis dulu, urun dengan Aceh di Panamukan Mutinya, pihak undi di kabinet aku. Justru lembu bercak dengan aku. Teropong di Belanda, kira aku menggudi orang Aceh, daya-daya matre. Karena kalau mengandalkan kekuatan senjata, Indonesia ini tidak bakalan menang, tidak bakalan merdeka daripada jajahan Belanda. Tapi tolong ulama kita, semangat tempurnya luar biasa, lebih di Aceh. Di Aceh ini bukan hanya orang laki-laki, bukan hanya kaum laki yang menjadi panglima perang. Tetapi ada Sri Kandi kita mengenal ada Tunyak Bin, ada Tunjuk Dia di Payabaku, ada Tunku Fakina, ada Laksamana Malahati. Itu jenderal yang pertama di dunia ini, jenderal angkatan laut di Aceh. Maka semangat kita, semangat juang kita, jangan pernah luntur. Itu yang hadirnya seperti yang pernah saya sampaikan di mana-mana. Dalam dua wajah kamu, dalam kamu berulang kali. Ini didengar Belanda aku dan soal dapat kamu. Bangsa Aceh, hana istilah, long hanya punya kata usul lewusi. Hana kuah kata usul lewusi. Harum usul, lupa harum usul lalu lewusi. Maka mereka berpikir itu kita. Saya tetap berani, tapi saya tidak mau berubah. Keberanian itu perlu suja'ah, tetapi jara'ah itu dilarang. Boleh, tapi minum jara'ah bagaimana utama. Utama kata tu punya di primo. Apa ada yang mana? Memang orang tanya ada yang utama. Kalau je, kita muka anggunnya, macam tanggung. Tapi orang dulu kebal, ini anak kebal. Maka tanggung orang aja. Ya orang aja, maka itu pun. Yang orang aja itu pun yang ada perintah. Mungkin dia anak pun aja. Kalau aja memang. Tapi perang terakhir, ini saya ceritakan di daerah dekat Ketinggalan. Saya tidak tahu siapa nama Mulai Balang tersebut. Terakhir bangun Belanda ya, waktu menteng Gubernur Aceh Pak Bakir Walak jaga. Yang tahu aja. Jadi 2 minggu banyak Kalu di Sulu, Muhammad. Yang pertama perang mulia tangan kosong. Ini orang Aceh dulu, dengan Belanda. Kemudian selesai tangan kosong, main kuda. 2 minggu kemudian begitu. Pampung. Mana? Di Ampolnya, di Rajanya kan kuasa. Yang mati kan? Tanah bukan. Aku sih baru. Terakhir mereka perang. Ada 3 Bajaro Belanda. Pedang yang ada di tangan Belanda itu. Kalau seandainya Amponnya gedak Belanda mati. Katu kamu jumpa bilang
Tangsa oleh yang dulu. Mia berpah mati. Tapi hanya berpah. Ditanya oleh Belanda, kenapa Teguh tidak membunuh saya atau tidak membacok saya? Agama melarang membunuh orang yang tidak ada kekuatan. Karena di tangan kamu tadi tidak ada senjata, kamu tidak ada daya upaya lagi. Maka hal itu yang kita tahu aja. Yang boleh tak contoh pedagang. Berkuasa sah, yang boleh sampaikan. Mudah-mudahan niat kita orang aja, niat bangsa aja bisa didengar oleh seluruh negeri Indonesia. Juga syukur alhamdulillah apabila sampai ke Papua niat kami pada ini. Kami sangat mendambakan Indonesia sebagaimana cita-cita perjuangan daripada pendiri bangsa. Bukan apa-apa, tidak ada niat apa-apa, tidak ingin bukan niat kami untuk memisahkan daripada Indonesia. Kami hanya mendambakan apa yang diinginkan oleh pendiri bangsa ini dapat segera terwujud. Kami sangat menyadari bahwa para ulama, para habaib, para tokoh masyarakat, para sultan, para raja dulu sinergi bergandengan tangan untuk mengusir Belanda sehingga hikmah barakah kepada beliau persoalan bangsa bisa selesai. Kita menikmati kemerdekaan. Kita doakan kepada Allah Indonesia ini akan utuh, akan kekal sehingga turunnya Nabi Allah Isa ataupun turunnya Nabi Imam Mahdi. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.